Halo Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu lagi di acara inspirasi dan motivasi Infinity Ministry. Di bulan ini Infinity Ministry memilih sebuah tema yang sangat-sangat kita butuhkan dan perlu kita hidupi, yaitu persatuan. Bagaimana persatuan dan kesatuan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat 22. Namun saya bacakan ayat 19 saja. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema daripada kebenaran ini adalah persatuan di tengah perbedaan. Persatuan itu adalah sangat penting, dan hidup dalam persatuan mendatangkan berkat, mendatangkan kehidupan yang berdampak, mendatangkan sukacita. Karena di sana ada penerimaan, di sana ada saling support, di sana ada saling mendukung, saling mendoakan, dan di sana kita dapat mengerjakan di dalam persatuan itu berbagai hal-hal yang lebih besar, lebih daripada ketika kita mengerjakan secara sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu bersatu? Alasan yang pertama, kalau kita baca Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini, alasannya adalah karena ayatnya yang ke 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Alasan yang pertama, karena kita adalah warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga artinya apa? Bahwa kehidupan, identitas, dan prinsip-prinsip kerajaan itu yang harus kita terapkan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Memang kita masih hidup di dunia ini, tetapi prinsip kehidupan kerajaan sorga itulah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan ini, yaitu damai sejahtera. Allah turun, kita menjadi shalom, pembawa damai, menjadi berdampak, menjadi berkat. Dan ketika kita menjadi berkat, saudara dan saya menjadi berkat, maka saya percaya ada persatuan di situ. Amin. Yang kedua, alasannya kenapa kita harus bersatu, alasannya karena kita adalah keluarga Allah. Keluarga Allah apa artinya? Artinya ayatnya yang ke 19b dikatakan bahwa dan anggota-anggota keluarga Allah. Artinya apa? Bahwa tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi pembatasan di mana kita saling memilih karena perbedaan warna kulit, karena perbedaan latar belakang sosial. Bukankah kita semua ini adalah orang-orang yang dahulunya jauh dari Allah? Firman Tuhan mengatakan sebab dosa telah membawa kita menjauh dari Tuhan, namun oleh karena kasih karunia, Efesus pasal 2 8 dan 9, kita diperdamaikan dengan Allah dan kita menjadi anak-anak Allah, dan oleh karena itu kita disebut keluarga Allah. Nah, keluarga Allah, maka kalau kita adalah keluarga Allah, tidak boleh lagi ada pemisahan, tidak boleh lagi ada pembedaan, tetapi yang ada adalah saling mensupport, saling mendoakan, saling memberikan semangat satu dengan yang lain, karena kita adalah anggota keluarga Allah. Yang ketiga, alasan kenapa kita harus bersatu adalah karena kita adalah bait Allah. Kalau kita baca ayat yang ke 21 dan 22 katakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Apa artinya bait Allah? Artinya di hidup kita ada Roh Allah yang berdiam, yang memimpin, yang melihat, yang rindu agar kehidupan kita bersatu, kehidupan kita berdampak, kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagaimana sebuah bangunan dibangun dengan berbagai macam bahan yang berbeda, ada pasir, ada semen, ada bata, ada batu dan seterusnya. Tetapi setelah itu terbentuk menjadi indah, dan di sana
akhirnya menjadi sebuah bangunan dan orang-orang boleh berkumpul. Demikian juga hidup kita. Biarlah kehadiran kita boleh menjadi perekat, bukan menjadi pemisah. Biarlah keberadaan kita dimanapun kita berada, saudara berada di tempat kerja, ya, di tempat usaha, di dalam komunitas, di keluarga, di masyarakat. Bila ketika kita hadir, ada orang yang bermusuhan menjadi berdamai. Ketika kita hadir, ada yang sedang mengalami masalah, dikuatkan. Dan ketika kita hadir, ada sukacita kebersamaan yang bisa dikerjakan di sana. Dan selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa bersatu? Yang pertama, ayatnya yang ke-21 dikatakan bahwa ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. 20a artinya bahwa kita meneladani kehidupan para nabi. Di sana dikatakan bahwa para rasul dan para nabi telah memberikan contoh teladan tentang hidup di dalam persatuan. Yang kedua, ayat 20b dikatakan dengan Kristus sebagai batu penjuru. Arah hidup kita harus dipimpin, dituntun oleh Kristus sebagai batu penjuru, pedoman kehidupan kita, sehingga persatuan di tengah perbedaan itu dapat kita lakukan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh kita hidupi dan kita terapkan. Jadilah pemersatu dimanapun saudara berada, sehingga berdampak baik di keluarga, di komunitas, dimanapun. Kiranya Tuhan memampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.